Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bawaslu Batang, Ramadan bukan hanya tentang menahan lapar dan dahaga. Ia adalah madrasah kejujuran, latihan pengendalian diri, dan ruang refleksi tentang integritas. Dalam suasana religius seperti saat ini, kita diajak untuk bertanya bagaimana nilai-nilai puasa dapat meningkatkan akuntabilitas publik, khususnya dalam kerja pengawasan pemilu pemilihan. Sebagai lembaga pengawas demokrasi, Bawaslu memegang amanah besar, yaitu memastikan proses pemilu pemilihan berjalan dengan jujur, adil, dan berintegritas. Amanah tersebut bukan hanya sekedar administratif, melainkan tanggung jawab moral kepada rakyat dan juga kepada Tuhan. Dalam episode Ngabuburit Pengawasan kali ini, kita akan membahas seputar tema puasa dan akuntabilitas publik Bawaslu. Bersama ini telah hadir Bapak Lutfi Dwi Yoga selaku Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Bawaslu Kabupaten Batang. Selamat siang Bapak. Selamat siang menjelang sore Mas Adit. Bagaimana kabar hari ini Bapak? Alhamdulillah ini kita masih diberikan kesehatan untuk menjalankan ibadah puasa sampai saat ini Mas Adit. Alhamdulillah. Baik, langsung saja Bapak, kita bahas tema pada Ngabuburit Pengawasan sore ini, yaitu puasa dan akuntabilitas publik Bawaslu. Ya. Dalam Perbawaslu 3 tahun 2025 tentang Renstra Bawaslu tahun 2025 sampai dengan 2029 disebutkan bahwa salah satu misi Bawaslu adalah meningkatkan akuntabil dan berkeadilan. Bisa dijelaskan secara singkat mengenai apa itu akuntabilitas, Bapak? Baik, terima kasih Mas Adit. Sebelumnya saya juga mengucapkan kepada sahabat Bawaslu Batang yang mungkin saat ini sedang menyaksikan acara ngabuburit pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Batang. Selamat menjalankan ibadah puasa, semoga ibadah kita mendapatkan keberkahan, memberikan manfaat untuk kita semua. Nah, baik Mas Adit, terkait dengan pertanyaan tadi ya soal di Renstra Bawaslu itu kan ada akuntabel ya salah satu misinya. Nah, akuntabel itu atau akuntabilitas itu adalah sebuah bentuk pertanggungjawaban Mas terkait dengan apa yang sudah dilakukan, khususnya di sini kan Bawaslu. Baik itu tugas, wewenang, kewajiban Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu atau pemilihan. Nah, akuntabel atau akuntabilitas adalah bagaimana Bawaslu ini bertanggung jawab dalam menjalankan tugas, wewenang dan kewajiban tersebut, khususnya kepada masyarakat ya, sebagai yang kemudian selama ini juga sebagai mitra Bawaslu sebagai pengawas partisipatif. Itu Mas secara singkat soal akuntabel atau akuntabilitas itu Mas tadi. Baik. Kemudian langkah apa yang dilakukan Bawaslu Batang dalam mewujudkan akuntabilitas publik tersebut, Bapak? Nah, terkait dengan akuntabilitas ini ya Mas, salah satu aspek penting di dalamnya itu adalah soal transparansi Mas ya. Nah, transparansi ini merupakan prinsip yang kemudian menjamin setiap masyarakat ataupun setiap pengguna informasi ini untuk mendapatkan informasi publik yang ada di Bawaslu, baik itu yang dihasilkan maupun dikelola oleh Bawaslu ini secara terbuka, terus kemudian tanpa ada yang ditutupi kecuali nanti yang memang informasinya tidak bisa dibuka. Nah, jadi akuntabilitas tersebut diwujudkan oleh Bawaslu Kabupaten dalam bentuk pengelolaan dan pelayanan informasi publik kepada masyarakat. Itu Mas terkait dengan langkah Bawaslu dalam mewujudkan akuntabilitas di Bawaslu. Baik. Bagaimana pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Bawaslu Kabupaten Batang, Bapak? Nah, kalau kita mengacu baik di Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik maupun di Perbawaslunya terkait dengan pengelolaan informasi publik, nah terkait dengan pengelolaan ini secara garis besar ini ada dua kegiatan yang dilakukan oleh Bawaslu ya Mas ya. Yang pertama itu terkait dengan khususnya di pengelolaan itu adalah penyusunan daftar informasi publik. Itu kemudian yang kedua terkait dengan
pengelolaan pelayanan akses informasi publik di Bawaslu Kabupaten Batang. Nah, ini ada dua kegiatan penting yang dilakukan oleh Bawaslu. Nah, penyusunan DIP ini atau daftar informasi publik adalah kaitannya dengan kita mencoba untuk mengumpulkan segala bentuk informasi publik yang dihasilkan oleh Bawaslu, oleh Bawaslu, kemudian kita klasifikasikan sesuai dengan kategori informasi ini sifatnya seperti apa, apakah ini terbuka maupun dikecualikan. Nah, kalau yang kemudian informasi yang terbuka ini contohnya gini Mas, kalau di Perbawaslu di Undang-Undang KIP ini disebutkan ya ada 3 informasi yang kemudian itu informasi yang terbuka. Yang pertama itu informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala. Ini informasi yang dimaksud ini adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan atau diterima oleh Bawaslu Kabupaten khususnya Batang secara rutin, teratur dan diumumkan paling lambat 1 kali dalam setahun. Contoh informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala itu adalah terkait dengan informasi profil kelembagaan, entah itu soal pimpinan maupun soal stariata, ataupun kemudian juga informasi program kerja yang sudah kita lakukan kemarin misalnya kayak ekspor dan sebagainya. Nah, yang informasi kedua, ini adalah informasi yang wajib diumumkan secara serta-merta. Itu informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan atau diterima oleh Bawaslu Kabupaten yang apabila tidak diumumkan dapat mengancam hajat hidup orang banyak, terus kemudian juga mengganggu ketertiban umum, dan pelaksanaan pencegahan pengawasan dan tindakan bukan pelanggaran di lingkungan Bawaslu. Contohnya ini informasi yang wajib diumumkan secara serta-merta itu ya, informasi perubahan regulasi. Regulasi ini kan dinamis Mas, sering berubah. Ya, terus baik itu yang khususnya yang di internal kita ya Perbawaslu itu kan mesti setiap penyelenggaraan pemilu-pemiluan mesti ada perubahan. Kemudian juga informasi terkait dengan potensi kerawanan. Ini biasanya ada IKP, indeks kerawanan pemilu maupun pemilihan. Ini yang juga kemudian wajib diumumkan secara serta-merta. Nah, yang ketiga, ini adalah informasi yang wajib disediakan setiap saat, Mas. Jadi informasi yang wajib disediakan setiap saat itu adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan atau diterima oleh Bawaslu Kabupaten yang diberikan kepada pemohon berdasarkan permintaan. Jadi ini sifatnya Bawaslunya pasif, informasinya ini tergantung kemudian apa yang diminta oleh pemohon. Contoh misalnya kita kan ada melakukan perjanjian atau nota kesepakatan dengan stakeholder, terus kemudian juga ada informasi kelembagaan itu. Nah, itu dari itu yang 3 informasi yang terbuka Mas ya. Nah, tadi yang kedua adalah informasi yang dikecualikan. Jadi informasi yang dikecualikan ini adalah informasi yang tidak dapat diakses oleh publik karena beberapa alasan tertentu seperti yang berdampak pada proses penegakan hukum, membahayakan keselamatan jiwa pengawas ataupun kemudian masyarakat. Nah, sifatnya ini memang dikecualikan dan tidak bisa diakses Mas ya. Ini pun pengecualian ini pun tidak asal serta-merta dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten tidak Mas, tapi ini pengecualian ini dilakukan berdasarkan hasil pengujian konsekuensi yang dilakukan oleh Bawaslu RI karena kita lembaga hierarkis. Nah, itu kegiatan yang pertama tadi soal pengelolaan ya. Kemudian yang kedua ini kegiatannya adalah soal pelayanan akses informasi publik Mas. Nah, ini lebih kaitannya dengan eksternal, yaitu adalah bagaimana masyarakat kemudian dapat mengakses informasi yang ada di Bawaslu Kabupaten Batang. Ataupun kemudian kita juga untuk melakukan proses itu kan ada penyusunan misalnya kayak tim keterbukaan informasi publik untuk melakukan proses pelayanan itu. Misalnya ada pembina itu komisioner, terus kemudian ada atasan PPID, ada PPID, dan kemudian staf pelayanan. Ini yang kemudian kegiatannya terkait dengan pengelolaan. Selain itu juga kita menyediakan berbagai macam fasilitas yang memudahkan masyarakat untuk mengakses informasi. Misalnya baik itu melalui surat atau datang secara langsung atau kemudian melalui website PPID. Nah, ini adalah 2 kegiatan penting yang dilakukan oleh Bawaslu kaitannya dengan pelaksanaan pengelolaan pelayanan informasi di Bawaslu Batang. Itu Mas Adi. Lantas, apa relevansi dari puasa dan akuntabilitas publik tersebut, Pak? Nah, jadi gini, kita melihat pada esensi puasa ya,
kalau kita kemudian bisa memahami puasa itu adalah sarana yang kemudian menempa kita. Tadi kan Adib sedikit di awal kan menyampaikan adalah madrasah ya. Madrasah itu kan semacam kayak tempat untuk menuntut ilmu. Nah, ibaratnya ini puasa itu adalah sebagai sebuah sarana untuk menempa kita menjadi pribadi yang jujur kemudian amanah. Artinya apa? Kita jujur dalam melaksanakan puasa itu tidak harus kemudian diawasi oleh seseorang. Jadi memang kita kejujuran menjalankan ibadah puasa ini, tidak makan, tidak minum, kemudian tidak melakukan hal-hal perbuatan yang dilarang, tanpa kemudian harus ada pengawasan dari manusia. Nah, inilah kemudian sarana kita melatih menempa diri itu karena kita jujur, terus kemudian di situ nanti akan melahirkan kesadaran moral, Mas. Jadi kesadaran moral ini adalah bagi kita bahwa puasa itu kan hukumnya fardu ain ya. Jadi ini wajib bagi setiap individu yang kemudian sesuai dengan yang di Al-Quran itu kan telah memenuhi syaratnya, misalnya akil balik dan sebagainya. Nah, sifatnya fardu ain adalah ini wajib bagi pribadi, tapi kemudian tidak bisa digantikan atau diwakilkan oleh orang lain. Ini yang kemudian sebagai bentuk sarana kita menempa diri tadi, terus juga ini kan langsung ibadah puasa ini langsung bertanggung jawabnya kepada Allah Subhanahu wa taala ya, Mas. Jadi memang ini yang kemudian arti penting dari sebuah puasa itu adalah melatih kita jujur, terus kemudian ada karena dilandasi oleh kesadaran moral itu. Nah, dalam konteks lembaga publik seperti Bawaslu, akuntabilitas ini bertumbuh pada kesadaran moral kita bahwa bukan kita melakukan tugas kewenangan kewajiban ini kan bukan sekedar adanya pengawasan dari masyarakat, tidak. Nah, karena apa? Karena di undang-undang ini kan peraturan undang diatur bahwa kaitannya dengan sifat informasi adalah sifatnya pada dasarnya adalah terbuka, kemudian dapat diakses oleh setiap masyarakat dengan cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan kemudian juga secara sederhana. Jadi ini kewajiban bagi kita sebagai lembaga publik terkait dengan apa yang kemudian kita lakukan. Ini informasinya adalah sifatnya terbuka dan masyarakat itu dengan mudah dapat mengakses segala bentuk informasi yang ada di bawah itu kecuali yang informasi yang dikecualikan. Nah, di peraturan juga diatur bahwa bagi lembaga publik ini hukumnya wajib, Mas. Hukumnya wajib itu adalah untuk menyediakan, terus kemudian memberikan dan atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada masyarakat. Jadi itu relevansinya secara garis besar adalah gini, bahwa puasa itu melatih kejujuran, bertanggung jawab, sama juga kemudian kewajiban kita sebagai lembaga publik. Itu, Mas Adib. Baik, kalau kita simpulkan, apa pesan utama dari tema kali ini ya Bapak? Jadi gini, terkait dengan tadi esensi puasa, terus kemudian posisi kita Bawaslu sebagai lembaga publik, relevansinya adalah bahwa puasa ini kan kemudian kita mentalnya dilatih untuk selalu jujur, terus kemudian amanah, terbuka, bertanggung jawab dalam menjalankan segala bentuk perintah terkait dengan puasa. Nah, ini yang sama ketika kemudian kita sebagai lembaga publik, maka dengan puasa mental kita dilatih untuk jujur, amanah, bertanggung jawab terkait dengan pelaksanaan tugas, wewenang, kewajiban kita sebagai lembaga publik dalam penyelenggaraan pengawasan pemilu maupun pemilihan. Nah, jika kemudian spirit ini ada dalam diri kita sebagai pengawas pemilu, maka harapannya adalah akuntabilitas publik ini bukan hanya sekedar kewajiban administrasi, tapi juga adalah sebagai komitmen etis kita kepada publik. Jadi dengan puasa ini semoga integritas pribadi kita itu dibentuk oleh latihan spiritual seperti menjalankan ibadah puasa. Jadi secara garis besarnya bahwa puasa ini menempa kita untuk menjadi pribadi yang lebih bertanggung jawab dalam menjalankan tugas, wewenang, dan kewajiban. Itu, Mas Adi. Baik, Pak. Sahabat Bawaslu Batang, demikian tadi ngabuburit pengawasan dengan pembahasan seputar
puasa, dan akuntabilitas publik Bawaslu. Semoga pembahasan singkat tadi dapat memberikan manfaat bagi kita semua di tengah-tengah ibadah puasa. Kita berjumpa lagi dalam Ngabuburit Pengawasan episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.